Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ana akan menceritakan sebuah kisah keistiqomahan seorang sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan agamanya. Namanya adalah Abdullah Zulbijadain, yang memiliki arti yang memiliki dua potong kain. Abdullah Zulbijadain adalah nama pemberian langsung dari Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza al-Mazani. Ia berasal dari sebuah kabilah Mazaniyah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ia tinggal bersama pamannya yang sangat kaya raya dan bergelimang harta. Tapi sayangnya, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Suatu saat, ketika Abdul Uzza sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan para muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka, dan setelah perbincangan itulah akhirnya dia pun sadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keadaannya pun berubah. Setiap kali melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekah dan Madinah, ia pun berlari dan mengikuti seraya berkata, "Tunggulah aku sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal satu ayat dari kalian." Bayangkan bagaimana tekadnya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy, yang ada di dalam pikiran Abdul Uzza itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Lalu ada seorang sahabat yang berkata, "Mengapa engkau menunggu di negeri Mekah untuk pergi hijrah ke Madinah, wahai Abdul Uzza?" Ia pun menjawab bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali setelah ia mengambil tangan pamannya untuk menjemput sebuah hidayah. Abdul Uzza menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun, dan ia tetap berpegang teguh pada agama Islam walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala setiap harinya. Pada suatu hari, ia pergi menemui pamannya seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang lelaki bernama Muhammad yang berkata ini dan itu." Kemudian ia pun membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan sang paman. Namun, pamannya malah mencegahnya habis-habisan. Kesabaran yang ia tahan selama 3 tahun itu pun sampai pada puncaknya. Ia pun berkata, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika kau mengabaikan semuanya, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya." Pamannya menjawab, "Kalau kau memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu itu." Pamannya pun berdiri dan menggunting baju Abdul Uzza hingga seperti orang yang telanjang. Abdul Uzza tetap keluar dengan kondisi seperti itu, kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah SAW untuk pertama kali. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah SAW seperti biasa menyalami para sahabatnya. Tak lama berselang, mata Rasulullah tertuju kepada seorang pria yang wajahnya sangat asing. "Siapakah engkau?" tanya Rasulullah kepada pria sederhana berpakaian kasar dengan bahan dan warna kain yang sama. Mendengar pertanyaan manusia paling mulia itu, lelaki tersebut lalu menceritakan asal-usulnya dan mengaku bahwa namanya adalah Abdul Uzza. "Cukup lama aku merahasiakan keislamanku, hingga kemarin ketika pamanku mengetahui keislamanku, ia mengusirku. Ia meminta kembali seluruh pemberiannya, bahkan baju yang aku kenakan. Aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku, dan ia memotong kain kasar itu menjadi 2. Satu untuk sarungku dan satu untuk baju," ucap Abdul Uzza. "Benarkah kau telah melakukan itu?" kata Rasulullah.
"Benar, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Mulai hari ini, engkau bukanlah Abdul Uzza. Engkau adalah Abdullah Zulbijadain. Allah telah mengganti dua kain itu dengan tempat tinggal dan kain di dalam surga yang dapat engkau pakai kapanpun engkau suka. Dan dapat engkau gunakan kapanpun engkau mau." Sejak saat itu, Abdullah Zulbijadain ikut berjuang bersama Rasulullah hingga syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Salah seorang sahabat yakni Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan hari di mana Abdullah Zulbijadain wafat. Pada saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud mendengar suara seperti orang menggali tanah. Saat itu, terlihat cahaya menyilaukan dari tempat yang agak jauh dari kemah. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian menghampiri lokasi tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Saat itu, Rasulullah bersama Abu Bakar dan para sahabat lain terlihat sedang menggali liang lahat. Kemudian, Rasulullah menyusun jenazah seorang pria dan memasukkannya sendiri ke liang lahat dan berkata, "Ya Allah, rahmatilah dia karena ia telah membaca Al-Quran atas dasar cinta kepadaku." Dan setelah pemakaman itu selesai, Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia." Doa itu merupakan doa istimewa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW pada saat hari pemakaman jasad pria yang ternyata adalah Abdullah Zulbijadain. Sungguh, beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani. Sebagian kita mungkin belum akrab dengan nama Abdullah Zulbijadain, namun setelah mendengarkan kisahnya, yang tumbuh adalah kekaguman. Para sahabat adalah generasi terbaik. Mereka laksana bintang gemintang. Kepada siapapun melihat dari kalangan sahabat, di sana ada cahaya kemuliaan dan keteladanan. Buah dari tarbiyah Rasulullah SAW, sang teladan terbaik di alam semesta. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan sama-sama memperbaiki keimanan kita. Dan semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Demikianlah penyampaian kisah singkat Abdullah Zulbijadain. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.